Selamat jalan kekasih, kau yang ada dalam hidupku. Hai Zo, gimana perkembangan belajar main junglernya? Aman gak? Halo Sinca. Hai guys, custom lagi guys. Selamat jalan kekasih, kau yang ada dalam hidupku. Masuk maghrib ya di sana ya guys. ID room kak, nggak pakai ID room. Gak pakai ID room guys. Buset, sekarang pakai PP Senju. Ya kamu follower baru ya. Kalau follower lama pasti tahu. Profil lama aku sebenarnya yang itu. Kemarin tuh aku nyoba-nyoba profil baru doang. Halo mom, hai kalian. Gak pakai ID room guys. Kita login. Joinnya tuh lewat link. Joinnya lewat link by the way. Jadi kamu harus join lewat Discord aku di bio TikTok. Halo guys, selamat sore. Slebeu, namanya Slebeu. Kok bisa kepikiran sih pakai nama Slebeu di TikTok? Sakito. Follow-followan sama Hazel Sakito. Ada di bawah tuh Hazel. Kita main custom lagi ya. Welcome. Kalau kamu masih baru, kamu tuh join lewat Discord kak. Discordnya di bio TikTok ya. Karena aku share itu lewat Discord. Anjay. Gabut banget. Kalian yang mau bawa satu tim itu boleh. Gue belum mandi sih, tapi kalau mandi mah gampang ya, nanti malam. Thank you. Tap-tap layar ya, makasih loh para jomblo-jomblo. Kalian jomblo ya? Jomblo? Aku jomblo. Gak jelas ya? Vivi berapa koin? 50 koin kalau pakai koin. ID room gak pakai ID room guys. Mainnya lewat Discord ya. Gak pakai ID room guys. Jadi harus join lewat Discord dulu. Link Discord di bio TikTok guys. Jadi mainnya pakai link guys. Rebutan slot ya kalau main gratis. Kalau mau main nggak mau rebutan slot, nggak mau join Discord, kalian bisa VIV. VIV-nya pakai koin 50 per game 5k, 20k satu tim 2 game ya. Bisa banget. Welcome, terima kasih tap layarnya. Join Discord dulu ya, yang mau ikut main. Kita nggak pakai ID room by the way guys. Jadi mainnya tuh pakai pakai link. Kita mainnya pakai link ya. Kalau satu RT maksudnya. Aduh. Satu RT maksudnya. Ikut kak, boleh. Langsung join lewat Discord guys. Yang belum join dulu. Yang belum join dulu guys. Kamu bercanda ya?
Kamu bercanda tapi keren banget. Kalau mau ikut main, joinnya lewat Discord guys. Syarat main apa kak? Syarat main join lewat Discord guys, itu doang syaratnya. Bio TikTok ya, karena aku invite-nya lewat Discord soalnya nggak pakai ID room. Jadi kalian harus join Discord guys, biar nggak ketinggalan. Aku tuh share link gitu loh, share linknya di Discord. Jadi emang harus join Discord teman-teman syaratnya. Mau nggak mau, karena linknya aku share di situ. Karena link customnya aku share di situ. Welcome. Yang mau VIP bisa chat TikTok aku ya. Yang mau VIP bisa chat TikTok aku. Terima kasih tab layarnya. Aduh. Kan tadi aku udah bilang ya, kalau satu tim itu 20k 2 game. Kamu cowoknya ih. Aku gak suka deh. Mainnya free guys. Pakai ID aja nih. Kalau misalnya pakai ID kamu enak dong bang. Pasti yang lain juga mau pakai ID bang. Jadi biar netral ya. Kalau netral kita join lewat Discord kak. Gak bisa kalau aku misalnya invite kamu pasti semuanya mau di invite dong. Netral ya. Joinnya lewat DC guys. Kalau 2 game 150 koin. Tapi itu cuman satu ini. 150 koin itu cuman satu game. Aduh. Kapan spill ID room? Tidak pakai ID room ganteng. Sabar, ngasih taunya sabar. Lain load Discord. Aku tunggu. Join aja dulu. Aku juga lagi nih kok. Lagi share. Join aja dulu. Discord di bio TikTok ya. DC kak. Iya yes. Aduh sakit banget. DC. Kapan spill ID? Nggak pakai ID. Join lewat DC guys. Discord. Pakai ID ya. Aku share link soalnya. Share linknya di bio TikTok ya. Bisa VIP 5k per game guys. 5k per game. Iya. Aku share lewat Discord. Jadi share link gitu loh. Jadi kalian join Discord dulu. DC-nya ada di bio TikTok ya ganteng. DC-nya ada di bio TikTok guys. Nanti kalian standby aja di server Sarling ya. Udah pada tap-tap. Halo kak, hai kamu. Nanti kalian standby di server Sarling ya. Bisa VIP guys yang gak mau rebutan slot. Yang gak mau rebutan slot bisa VIP. VIP-nya itu 5k per game ya. VIP-nya itu 5k per game. Kalian langsung chat TikTok aku aja. Itu gak rebutan dia. Tapi kalau mau main free rebutan itu kalian join lewat Discord guys. Karena aku invite lewat Discord. Halo. Karena aku invite lewat DC. Jadi joinnya lewat Discord ya. Yang mau VIP kabarin. VIP full team itu bisa guys. 20k 2 game untuk full team. Aku gak mau jawab pantun itu. Udah pada join Discord. Discord udah. Ada yang mau VIP gak? Sebelum aku invite ke Discord. Ada yang mau VIP kah? Udah belum? Kalau udah aku invite nih di Discord ya. Aku share link ya. Join lewat Discord ya guys. Discord di bio TikTok soalnya. Selamat jalan kekasih. Di bio TikTok. Discordnya di bio TikTok. Belum pada join ya. Join dulu deh Discordnya. Discord di bio TikTok ya. Ada yang mau VIP nggak? VIP bisa cek TikTok aku ya guys. VIP bisa cek TikTok aku yang mau VIP. Aku sudah kak. Oke, mantap. Ikut langsung join lewat Discord. Aku share link bukan pakai ID room.
Kala cinta dalam hidupku. Boleh rebutan lewat DC ya. Rebutan lewat DC ya. Kamu ke atas dulu Kak, tahu kok. Aku belum mau invite. Santai, aku belum mau invite. Kakak Haki join lewat Discord ya. Linknya di bio TikTok nggak pakai ID Kak. Gabut ya? Enggak, emang aku udah bilang mau live jam segini. Kan tadi aku cuman makan doang ya. Aku tadi off live karena belum makan sih. Kalau misalnya udah makan aku tetap lanjut tadi. Aku tetap lanjut tadi. Ketikannya jelek banget. Free. Mainnya free guys. Join lewat Discord ya guys. Discord di bio TikTok. Nggak jadi libur ini hari Jumat. Kicau, enggak aku nggak mau room tour. Kicau mania. Kicau mania. Kicau mania. Oke, join lewat Discord ya guys ya. Aku invite ya guys. Kalau udah pada join bisa VIP ya, yang mau VIP. Bisa saluran enggak kalau lewat Discord ya. Aku udah berapa kali bilang aku invite itu lewat Discord. Discordnya di bio TikTok ya teman-teman ya. Discordnya di bio TikTok teman-teman. Jadi kalian masuk dulu ke Discord dan aku share link lewat situ. Oke, langsung standby, aku invite. Standby ya. Standby di Discord, linknya di bio TikTok dalam hitungan 3, 2, 1. Gak pakai ID room, percuma kalian tunggu ID room gak ada ID room ya guys. Kicau mania. Tolong ya, yang udah main itu skip segame guys, jangan batu. Terus jangan nyuruh aku buru-buru gitu lah guys. Kicau mania. Min 4 di Discord guys linknya. Kicau mania. Min 2 guys. Min 2. Nice. Oke, ready. Ready atuh, nunggu apa kalian ini? Oke, sabar ya. Yang mau VIP bisa chat TikTok aku ya. Ku bertemu ke rumah baru, tak ada kamu. Kamu tahu betapa gembiranya aku? Seharusnya kamu Diupload di YouTube, benar banget diupload di YouTube. Tapi kayaknya karena 2 kali aku live hari ini, aku uploadnya satu-satu ya guys, replaynya. Paling yang tadi siang aku uploadnya ntar malam. Kalau yang jam segini aku uploadnya pagi. Akulah sang pengendali petir gunung, pemburu semua dewa jahat. Kicau. Tadi tuh sebenarnya kalau aku udah makan aku tetap lanjut guys, tapi karena belum makan aja tadi. Tadi sebenarnya tuh pas yang di game terakhir lagi makan tau itu. Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Makanya aku off live dulu ya, makan dulu, mandi dulu, baru kita lanjut. Oke, ini di game pertama sudah ada 6 hero yang ditutup. 6 hero yang ditutup. Fredrin tumben banget ditutup. Lalu edit dong di ban. Harley.
Kalau dari tim merah mereka tutup Mincy, Gwyn, sama Zuxin. 見せてやるよ。シャリンガンの本当の力をな。Awan bisa berubah arah. Aku tidak mau room tour. Gak akan ikut goyah. Karena lebih enak main custom ya dibanding room tour. Room tour nggak bisa sharing, harus pakai ID. Sedangkan aku malas nge-add orang ya. Di antara gugusan bintang, perjalanan Valkyrie dimulai. Oke, first pick tadi sudah ada Suyo yang dibawakan oleh tim biru. Sementara juga tim merah, mereka langsung membawakan priority Semua target terlihat. hero priority pick ya, yang sedang meta juga di patch sekarang, dimana ada Sora dan Freya. Kembali menjadi first pick para pasukan dari tim merah. Sementara dari tim biru, mereka juga kembali mengamankan adanya Kimi. Lalu ada Claude yang kembali dibawakan. Sementara dari tim merah, mereka juga kembali mengamankan, karena sudah terlihat ya ada Midland dan Godlaner yang dibawakan dari tim biru. Seperti itu kan jadi jawaban juga para pasukan dari tim merah. Sementara kali ini ada Zetian sepertinya menjadi jawaban pick off yang diamankan para pasukan dari tim merah. Oke, Zetian kembali menjadi jawaban teman-teman dari tim merah, kembali diamankan. Mencoba untuk mengamankan hero momen ya. Akulah kebenaran. Lalu kembali ditutup dengan adanya Yuzong. Menutup pergerakan emang sih kalau untuk power early seperti Yuzong akan jadi PR utama, sehingga teman-teman dari tim merah mereka tutup adanya Yuzong. Lalu juga kita akan melihat dengan band keempat yang akan ditutup para pasukan dari tim biru dengan adanya Glow. Seperti biasa, Glow juga kembali menjadi jawaban karena kita belum melihat adanya Roamer yang dibawakan di tangan tim merah, sehingga mungkin Glow menjadi jawaban band keempat yang ditutup teman-teman dari tim biru. Sementara last band kembali ditutup oleh tim merah. Tadi ada Yuzong ya, jadi band keempat. Sementara last bandnya, apakah akan ada XP lagi? Oke, Badang kembali menjadi jawaban para pasukan dari tim merah, di mana Badang dan Yuzong. Sementara Kalea, satu hero pick off yang ditutup menjadi band terakhir yang ditutup para pasukan dari tim biru. Sementara pick keempat akan diamankan para pasukan dari tim merah. Sebelum itu welcome ya guys yang baru join. Jangan lupa tap-tap layarnya, thank you. Kicau, kicau. Aku suka bau burung mesio di pagi hari. Franco ya akhirnya jadi jawaban. Aku sudah lama menantikan hari kejayaan ini. Hai kamu. Oh, walaupun mungkin Yuzong ditutup, tapi masih ada lapu-lapu sepertinya menjadi jawaban XP laner para pasukan dari tim biru ya. Mereka kembali mengamankan adanya satu hero momen juga ke arah Tigreal, kembali dibawakan. Sementara juga sudah ada lapu-lapu sepertinya menjadi pilihan para pasukan dari tim biru. Sementara last pick kembali dibawakan dengan Obsidia. Oh, ternyata Godland-nya Obsidia. Sementara Freya-nya dibuat fleksibel ya. Freya dibuat fleksibel, tapi agak sebenarnya enakan Freya Godland sih, karena bakal lebih enak aja sebenarnya. Tapi dengan adanya battle spell yang diamankan dari tim biru, di mana Kimi dengan Purify, sementara satu sprint di tangan Claude. Lalu juga menyadari tentunya ada Flicker dan Obsidia membawakan Aegis ya, sepertinya battle spellnya untuk di babak pertama. Tapi kita mulai untuk di game yang pertama. Ini baru mulai banget, jadi jangan lupa tap-tap layar ya. Oke, kita mulai untuk di game yang pertama tentunya dengan satu hero pick off Roamer yang dibawakan para pasukan dari tim merah, sementara satu hero momen yang dibawakan untuk Roamer tim biru.
Yang kita lihat juga ada Orange Buff kembali menjadi targeting kedua belah jungler kali ini. Impulsive Jungle Orange kembali menjadi jawaban. Sementara kita tahu, lini mid lane masih berhasil untuk di-clear dengan cepat, menyadari antara Kimi dan Zetian mempunyai power clear wave minion dengan lebih cepat. Dan tentunya, pergerakan dari seorang pesona nih, One Iron Hook terlihat mencoba untuk mendelay pergerakan para pasukan dari tim biru untuk melakukan setup di area invasive jungle dengan Little Wonder juga masih bisa berhasil untuk dipegang seorang Aero. Menyadari pergerakan dari seorang pesona STW di area lini invasive jungle melakukan agresivitas sedikit atau mirroring mapnya. Tapi menyadari juga pergerakan yang dilakukan. Seperti biasa, ada backupan yang diberikan langsung dari seorang Aero mencoba untuk memukul mundur beberapa pergerakan yang dilakukan seorang Roam Sejati dan Gap. Tapi menyadari dengan one by one situation juga yang terlihat dari area top lane antara Dick dan seorang Lapu-Lapu sama-sama menjaga initiation-nya terlebih dahulu. Tapi kita melihat keberadaan dengan satu damage yang berhasil membuat first blood berada di tangan para pasukan dari tim merah. Masih seperti biasa, seorang Franco-nya ya masih memberikan agresivitas ke arah invasive jungle. Namun wow, purple buff-nya berhasil untuk diamankan sepertinya. Nizi kehilangan momen area purple buff. Kiowai sudah dengan level 4 di tangannya, sementara Nizi harus tertag dan kembali. Bahkan ada Phoenix yang connect dari seorang Aero. Kiowai tadi masih menyimpan Valkyrie di scan-nya dengan setup turtle yang mulai kembali menjadi jawaban teman-teman dari tim merah. Mereka kembali mencoba untuk men-setup padanya turtle pertama nih, kembali menjadi jawaban perfect turtle pertama. Sementara dengan Iron Hook kembali dilepaskan dengan memukul mundur satu pemain tertumbangkan. Aero dengan cepat melakukan connect-nya dia, follow up yang dia lakukan itu berhasil lah. Dengan satu Iron Hook masih berhasil untuk diamankan. Sementara Huna of Bone pun kembali dibuka dari seorang Zero, mencoba untuk melakukan follow up-nya dengan memukul mundur satu pemain kembali tertumbangkan, dimana dengan one moment initiation yang didapatkan dari seorang pesona. Sementara kedua tim kali ini mereka mencoba untuk meriset lagi pergerakan ya. Seperti biasa, ada satu buah Iron Hook yang kembali. Wah, itu lumayan cukup sakit ya damage dari seorang pesona STW di sini. Sementara kita tahu juga pergerakan yang dilakukan teman-teman dari tim merah, di mana mereka dengan agresivitas untuk early game-nya benar-benar menjadi PR utama untuk tim biru. 9.000 gold yang mereka peroleh untuk early game ini menjadi keuntungan yang besar juga untuk para pasukan dari tim merah, dan membuat tim biru mereka akan berpikir lebih panjang ya untuk mengimbangi tempo yang sudah didapatkan para pasukan dari tim merah. Menyadari juga seorang Zero masih mencoba untuk mencari beberapa lini stacknya terlebih dahulu, dan bahkan pesona STW mencoba untuk melakukan rotation ke area bottom dan memberikan backupannya terlebih dahulu. Dan tim biru ataupun Skylar nih, dia mau gak mau harus menjaga positioning agar tidak terlalu terdetek dengan adanya backupan yang diberikan langsung dari seorang STW, apalagi dengan Iron Hook-nya. Melihat pergerakan yang dilakukan dari seorang Kiowai juga dengan Impulsive Jungle, tidak terlalu memberikan leluasa seorang Nizi untuk mendapatkan Impulsive Jungle, membuat Nizi agak tertinggal cukup jauh nih levelnya. Yap, tim biru mereka agak sedikit jauh tertinggal, dan mungkin mereka harus bisa membawa game ini ke area lini late game. Sementara Kiowai mencoba untuk mengganggu, ada Phoenix connect dari seorang Aero, namun itu tidak terlalu berimpact besar dengan satu Phoenix-nya. Melupakan bahwasannya ada setup turtle sebenarnya yang bisa menjadi jawaban. Kiowai mencoba untuk mengganggu area invasif jungle seorang Nizi, dan bahkan setup turtle kedua ini kembali menjadi targeting teman-teman dari tim merah. Pergerakan di area lini bottom lane pun bahkan membuat Roam Sejati dan Skylar tidak ada kesempatan sama sekali untuk keluar dari outer turretnya, dan ini menjadi keuntungan yang besar untuk tim merah. Mendapatkan momen mereka perfect turtle kedua kembali menjadi jawaban initiation yang didapatkan para pasukan dari tim merah. Sementara seorang Zero juga mencoba untuk tidak terlalu tapi kali ini Skylar dengan blazing duetnya, sementara ada Impulsion pun connect berhasil membuat Zero terelimination. Pesona STW menahan Bloody Honey dan itu menjadi kerugian besar untuk rekan timnya. Namun Kiowai, Valkyrie di scan-nya connect kembali, sementara pesona STW berhasil untuk membuka Bloody Honey. Skylar terperangkap dengan 2 poin kill di tangan seorang Kiowai. Pertukaran yang lumayan mahal karena kita tahu tadi kehilangan seorang Zero di area team fight. Namun pertukaran dengan 3-1 itu menjadi pertukaran yang mahal banget untuk teman-teman dari tim merah, walaupun tadi Zero tertumbalkan ya.
Tidak menutup kemungkinan juga di area ini top lane di mana seorang Diki masih mencoba untuk berbalik survive terlebih dahulu. Kurangnya regen nyawa tidak memungkinkan dia untuk melakukan one by one situation dengan lapu-lapu. Reset lagi pergerakan. Sementara mungkin seorang Lizzie masih mencoba untuk mengimbangi adanya impulsive jungle dari seorang Kiowai. Perbedaan yang sangat-sangat tipis. Tapi ini akan sulit. Jadi mau gak mau dia harus mengimbangi dulu. Namun ada pergerakan momen yang terjadi di area ini mid lane dengan killing spree seperti yang terlihat di tangan seorang Aero. Tentunya gap kembali menjadi tumbal. Lizzie masuk memberikan bolt charge-nya, namun tidak terlalu berimpact besar. Wow, ada flicker yang terpancing kembali, hampir saja. Namun Kiowai connect dari area backline dengan satu Valkyrie di scan-nya. Impulsion pun masuk, mencoba untuk didapatkan kembali. Lizzie ini terlalu berbahaya untuk melanjutkan dari initiation. Kita tahu ada Bloodihan di tangan dari seorang persona SWTW, membuat dia harus survive terlebih dahulu untuk tidak melanjutkan adanya inisiasinya. Terlalu berbahaya sekali. Sementara Skylar kembali harus tertumbangkan di tangan seorang Kiowai. Skylar tidak menyadari bahwasannya ada rotation yang diberikan dari seorang Kiowai di area backline. Sementara kita tahu pergerakan dari seorang Gap yang hampir saja menjadi tumbal, namun ada Iron Hook kembali mencoba untuk dibuka, tapi tidak terlalu berimpact besar, masih bisa untuk ditahan dengan perfect turtle ketiga. Kembali menjadi targeting para pasukan dari tim merah. Sementara kita tahu Lizzie tidak akan ada kesempatan sama sekali untuk masuk area ini turtle dengan zoningan yang sudah didapatkan. Dan lagi-lagi satu buah Bloodihan pun tentunya akan dilepaskan begitu saja dengan follow up yang diberikan dari seorang Zero. Perfect turtle ketiga kembali berhasil untuk di tangan para pasukan dari tim merah. 3 perfect turtle di tangan para pasukan dari tim merah menjadi keuntungan yang besar untuk para pasukan dari tim merah tersendiri. 21.000 gold yang mereka berhasil peroleh. Sementara mungkin area ini mid lane maybe mereka mencoba untuk melakukan clear wave terlebih dahulu. Rotation yang mulai diberikan ke area bottom lane-nya Skylar kembali akan menjadi jawaban nih tentunya. Namun kita tahu ya Skylar harus bisa menjaga positioning terlebih dahulu. Oke. Iron Hook, bukan ada Sighting Skies seorang Dick. Namun kali ini tidak terlalu berimpact besar dengan impulsion yang dibuka dari seorang Tigreal. Tentunya double kill from Dick dengan satu buah Sighting Skies-nya berhasil menciptakan 2 momen sekaligus. Iron Hook yang tidak pernah gagal itu menjadi initiation PR utama para pasukan dari tim biru. Sementara mungkin lini mid lane-nya akan menjadi targeting kah untuk para pasukan dari tim merah dengan sisi objektivitas yang mereka kembali amankan. Yang kita tahu juga beberapa atribut item yang diamankan para pasukan dari tim merah. Sudah ada 2 atribut item di tangan dari seorang Dick tentunya. Ada Oracle menjadi atribut item kedua, lalu War X. Sementara kita tahu juga sudah ada Sky Piercer tadi menjadi jawaban atribut item pertama yang diamankan dari seorang Kiowai. Sementara Corrosion menjadi atribut item kedua. 1 Phoenix sepertinya connect dari seorang Aero. Namun Aero hampir saya tertumbangkan dengan damage turret yang masih membantu pergerakan para pasukan dari tim biru. Kiowai terperangkap dengan impulsion yang diamankan langsung. Skylar itu jebakan sepertinya, dia harus tertumbangkan kembali. 1-1 kembali terjadi. Sementara persona STW harus membuang flickernya dengan Brevis Fighter terlihat dari seorang lapu-lapu. Dia mencoba untuk membuka Brevis Fighternya menargeting ke arah seorang Dick. Dick agak kesulitan untuk berbalik survive. Tentunya dengan satu shotgun diamankan para pasukan dari tim merah. Tim merah mereka masih mencoba untuk melanjutkan initiation. Sementara seorang ada power of boom dari seorang Zero. Sementara follow up yang dilakukan dari seorang Aero berhasil untuk memancing satu pemain tertumbangkan di area lini mid lane. Para pasukan dari tim merah mereka masih berpengen lebih sebenarnya. Melihat pergerakan defensif yang dilakukan dari seorang Lizzie di area lini mid lane terlalu berbahaya sekali. Kita tahu nih pergerakan para pasukan dari tim merah dengan agresivitasnya tidak ingin terlalu memberikan ruang untuk tim biru mendapatkan defensif. Sementara outer turret mid lane berhasil untuk dihancurkan. Dan ini menjadi keuntungan yang besar tim merah. Mereka akan lebih menguasai adanya lini map, membuat tim biru agak sedikit was-was melakukan setup mereka. Tentunya ada Lord pertama yang kembali berada di area bottom lane. Ini akan menjadi targeting para pasukan dari tim biru ataupun tim merah. Jikalau mungkin tim merah mereka mencoba untuk men-setup adanya lini Lord, apakah Lizzie dan rekan timnya akan mengamankan atau menciptakan tim fight ke area Lord? Karena bisa saja sih ada tim fight yang akan dipaksa oleh para pasukan dari tim biru, walaupun mungkin kalau dari sisi objektivitas sangat-sangat cukup jauh tertinggal. Sedangkan kita tahu juga tim merah dengan 30.000 gold, perbedaan 5.000 gold ini menjadikan tim biru agak sedikit kesulitan untuk mengimbangi. Lord yang tanpa ditunggu lama mulai kembali menjadi jawaban para pasukan dari tim merah. Tim merah mereka kembali mencoba untuk mempressure adanya lini Lord pertama. Sighting Skies from Dick kembali dibuka sepertinya. Skylar akan menjadi targeting utama kan, namun kita tahu Dexternya berhasil untuk membuat dia survive kembali. Menunggu kedatangan Lord pertama, sepertinya jangan ada gegabah yang diamankan para pasukan dari tim biru. Jangan sampai terbuang sia-sia Lord yang mereka dapatkan.
Sementara ada satu bobolihan, Nizi berusaha untuk survive kembali, namun nyatanya agak sedikit sulit karena kita menyadari nih, pergerakan dari seorang pesona STW itu berhasil untuk menarik kecil pergerakan yang mencoba untuk diamankan. Namun ada inflation kembali dibuka, Skylar masuk dengan blazing duetnya, tapi tidak terlalu berimpact besar. Pesona STW menjadi targeting utama seperti biasa. Skylar tertag dan dengan 2 poin kill di tangan dari seorang Kiawai. Tim biru, mereka harus kehilangan 3 pemain dengan 1 Lord pertama yang berada di area bottom lane. Dan mau gak mau tim biru mereka harus melakukan defensif terlebih dahulu ya, menyadari dengan adanya Lord yang menjadi objektivitas tim merah. Dan ini akan menjadi kesulitan yang besar juga tim biru bagaimana caranya mereka mencoba untuk melakukan dan initiation team fight atau initiation team fight terlebih dahulu. Reset terlebih dahulu adanya pertempuran ya. Lord berhasil untuk di clear karena masih ada pasif inner turret juga, membuat Lord lebih cepat untuk di clear. Tapi melihat nih pergerakan tim biru tersendiri ya, mereka akan melakukan sedikit defensif, mau gak mau ya defensif membawa game ini mungkin maybe ke arah late game. Siapa tahu mereka bisa membawa game ini ke arah late game untuk mengimbangi tempo permainan yang sudah diciptakan para pasukan dari tim merah. Sementara kita melihat nih adanya pergerakan one initiation di area lini mid lane. Para pasukan dari tim merah mereka bermain dengan sedikit agresivitas. Satu buah Iron Hook kembali mencoba untuk diamankan. Connect-nya Iron dengan point X-nya. Bahkan ada satu Stormbeam di area lini backline dengan blazing duet from Skylar. Namun Skylar harus tertag dan kembali di tangan seorang Aero. Wow, backupan yang manis banget didapatkan para pasukan dari tim merah. Dick masih bertahan dengan 1 damage carrot yang membantu pergerakan. Namun ini agak berbahaya sih jika tidak ada objektivitas yang dipegang para pasukan dari tim merah. Itu membuat mereka agak sulit karena kita tahu nih tim biru mau gak mau untuk mengimbangi adanya inisiasi tim fight para pasukan dari tim merah ya, mereka harus bisa menjalankan lane jauh, bahkan objektivitas yang harus mereka dorong terlebih dahulu agar bisa mengimbangi adanya sisi objektivitas yang sudah berada di tangan dari tim merah. Karena tim merah 40.000 gold yang mereka amankan ini menjadi PR utama untuk tim biru tersendiri. Jikalau memang tim biru pengen mengimbangi ya, mereka harus bisa membawa game ini ke area lini late game untuk mengimbangi. Itu pun menunggu damage dari seorang Skylar lebih besar dan Kimi ya. Itu sih yang akan jadi PR utama. Tapi tidak menutup kemungkinan tim merah mereka akan lebih agresif nih, menunggu kedatangan Lord kedua yang akan menjadi jawaban lagi. Sementara kita tahu juga tim merah sudah ready lagi. Namun Nizi terperangkap dengan Sighting Sky seorang Dick tentunya. 2 momen yang diciptakan di area depan sana. 1 Bloody Hand tidak akan disimpan-simpan untuk seorang Nizi. Nizi tertak dan kembali kehilangan 1 retribution tangan teman-teman dari tim biru, membuat Kiawai akan lebih leluasa untuk men-setup adanya turtle, adanya Lord kedua. Lord kembali menjadi jawaban para pasukan dari tim merah. Sementara kita tahu tim biru pun tidak akan ada kesempatan ya, karena kehilangan seorang Nizi di area pertempuran tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan adanya initiation terlebih dahulu. Sementara kita menyadari pergerakan yang sudah terlihat di area lini top lane, ada sedikit dorongan kecil yang dilakukan seorang Rom sejati. Dia menahan initiation-nya. Dia tahu ada Lord yang harus di-clear terlebih dahulu. Objektivitas tetap akan menjadi targeting utama untuk para pasukan dari tim biru. Menunggu kedatangan Lord kedua, ini membuat tim biru sedikit was-was apakah mereka bisa melakukan defensifnya atau mungkin ini akan menjadi satu dari akhir segalanya. Semuanya tergantung bagaimana caranya mereka bisa melakukan defensif, walaupun kita menyadari mereka ada Kimi dan Claude. Itu yang akan menjadi high ground mereka untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Tree lane dijalankan dengan cukup baik, sementara minion creep wave sudah mulai berhasil untuk di-clear dengan lebih cepat oleh para pasukan tim biru. Lord yang berada di area bottom lane mungkin akan lebih dilakukan di-clear dengan cepat ya untuk teman-teman dari tim biru tersendiri. Sementara pergerakan kecil tertahan dari seorang Tigrealnya dengan inflation-nya. Again and again, Arero membuka poin X-nya, namun di area lini top lane Nizi melakukan defensif tapi tidak terlalu menguntungkan untuk diri dia, membuat dia harus kehilangan nyawanya lagi kembali di tangan dari seorang Zero. Namun area mid lane kembali menjadi targeting para pasukan dari tim merah. Mereka mencoba untuk bermain sedikit lebih pressure ke arah tim biru. Tim biru agak sedikit terpressure dan membuat mereka melakukan defensif terlebih dahulu. Damage dari seorang Zero menjadi PR utama di area depan sana. Zero berhasil untuk mengamankan 1 inner turret top lane dan berhasil untuk dipukul mundur teman-teman dari tim biru. Sakit ya itu ya damage-nya ya. Ini udah lumayan berasa banget sih sebenarnya damage dari seorang Obsidiannya yang membuat tim biru mereka harus lebih was-was untuk membuka tim fight.
Dan kita tahu juga sebenarnya tidak ada respect to rival, membuat mungkin Ibrahima bisa lah memberikan momen inflationnya. Dari area backline ada Stormbin tadi dibuka dari seorang Dick. Sementara Rom Sejati menahan initiation di area depan sana dengan inflation yang tidak dibuka-buka. Satu pemain mulai tumbang Dicknya, sementara seorang Stellar masuk dengan blazing duetnya. Pesona STW harus membuang flickernya namun zero. Dan Aero tertumbangkan. Oh no way, tim merah mereka blunder kembali dengan satu shot dan berhasil untuk diamankan. Sementara kita tahu kehilangan 4 pemain akan menyulitkan mereka untuk mengimbangi time fight. Tim biru mereka berhasil untuk membalikin keadaannya dengan satu momen saja. Terlalu jauh melakukan rotation membuat tim merah terblunder kembali. Bahkan mungkin tim biru mereka lebih memprioritaskan adanya inner turret di area lini mid lane. Mencoba untuk memprioritaskan satu inner turret di area lini mid lane, mengimbangi, mencoba untuk bermain objektivitas, mendorong wave minion sehingga temponya berhasil untuk dibalikin. Tapi kali ini adanya Lord kedua yang berada di area bottom lane. Ini akan menjadi targeting, maybe mungkin akan menjadi team fight di area Lord kedua kali ini. Phoenix sepertinya sudah dibuka dari seorang Aero. No way. Gap hilang di area pertempuran. Para pasukan dari tim biru mereka kekurangan team fight atau kekurangan pemain sepertinya. Kiawai mencoba untuk memberikan zoningannya. Lord pun harus dilepaskan mau gak mau ya teman-teman ya. Karena tidak ada kesempatan sama sekali para pasukan dari tim biru untuk mendapatkan momennya. Sementara di area depan sana ada inflation yang dibuka tapi tidak terlalu berimpact besar untuk rekan-rekan para pasukan dari tim merah. Kehilangan 3 pemain akan menyulitkan para pasukan dari tim biru untuk melakukan defense. Ditambah mereka tidak ada inner turret yang tersisa. Kesalahan fatal yang diberikan dari seorang Gap terlalu jauh melakukan rotation, melupakan bahwasannya ada Lord sebenarnya yang harus diamankan. Namun dengan kehilangan nyawanya itu menyulitkan tim biru akhirnya untuk mendapatkan momen Lordnya. Padahal mereka bisa loh mendapatkan momennya, balikin keadaannya. Tapi agak sedikit terbuang sia-sia karena kita tahu pesona STW langsung membuka satu buah bodihannya. Sementara Valkyrie di sana diamankan seorang Kiowai dari area backline melihat Zero yang tidak ingin menunggu lama-lama langsung menutup pertandingan dengan kemenangan mutlak para pasukan dari tim merah. Join mom boleh guys. Yang mau ikut main langsung join lewat Discord ya. Sudah ku terima. Manusia mendambakan kesempurnaan. Kita menyadari ada keindahan dalam kekurangan. Seperti kita. Feby bisa mom. Bisa. Chat TikTok aku yang mau VIP guys. Kenapa guys? Yang mau ikut main langsung join lewat Discord ya. Langsung join lewat Discord. Join Discord yang mau ikut main. Ada di bio TikTok ya guys, Discord aku. Join dulu yang belum join. Gue boleh lagi skip segame guys. Join lewat Discord yang mau ikut main ya. Discordnya di mana? Di bio TikTok guys. Di bio TikTok ya.
Kapan lagi kita bertemu? Hai Kak, halo kamu. Gak mau ikut main langsung join lo Discord guys. Discord aku ada di bio TikTok ya. Discord aku ada di bio TikTok. Mas dia istirahat Kak. Enggak, aku nunggu tab layarnya guys sampai 10 Kak. Belum dikirim Kak menurut lo. Oke. VIP 1 ya. YouTube-nya apa Kak? Ada di bio TikTok namanya. Maksudnya gimana itu? Siapa tadi itu? Alay, namanya Alay ya Allah. Maksudnya gimana ya? Berapa lagi nih guys? 10k ya, dikit lagi. Ada lagi yang mau VIP? Kapan lagi kita bertemu dan berterus terang? Welcome yang mau join. Kalau yang nanya YouTube-nya apa, kalian lihat di bio TikTok guys, itu ada namanya. Ikut langsung join lewat Discord ya, karena aku invite lewat Discord soalnya. Aman Jo, aman Jo. Berapa koin Kak kalau pakai koin? 50 koin Bang, tapi mainnya free sih. Cuman harus rebutan slot. Rebutan join lewat Discord ya. Discord di bio TikTok soalnya. 10 kah? Dikit lagi. Yang mau VIP bisa chat TikTok aku ya guys. Udah? Oke, standby guys. Aku invite ya, standby langsung di skor 3, 2, 1. Yang udah main skip segame. Skip segame dulu dong, kakak cantik. Kamu nih batu ya. Pak Jisung, Pak Jisung. Yang mau ikut main untuk langsung join lewat Discord ya guys. Hazel, Kartizi, Sakma Saknasi, Min2 guys. Devil, anjay. Satu orang lagi guys. Langsung ready ya. Linknya ada di Discord teman-teman. Oke, Rapoy. Ready dulu guys. Ready teman-teman. Kita mulai lagi di game pertama ya. Game kedua deh. Salah.
wasit. Your team is banning. Panggil kami Glow. Oke, kita sudah lihat untuk di game kedua. Kali ini sudah ada Sora Kagura ditutup. Sedangkan di tangan dari tim merah, mereka menutup adanya Glow. Glow kembali ditutup untuk para pasukan dari tim merah. Your team is banning. Mengikuti cahaya. Sementara juga Zuxin ya, kembali juga menjadi jawaban yang harus ditutup oleh teman-teman dari tim merah. Hanya ada satu kebenaran di antara banyaknya sudut pandang. 3, 2, 1. Aku terlahir dengan baik. Guinevere ya, Guinevere Marcel. Guinevere Marcel. Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Lebih baik ditakuti daripada dicintai jika kamu tidak bisa melakukan keduanya. Sementara kita sudah lihat juga first pick di tangan para pasukan dari tim biru, di mana mereka mengamankan adanya Harley. Lalu juga dari tim merah mereka kembali mengamankan adanya Amon dan Lapu-Lapu. Kembali menjadi pilihan para pasukan dari tim merah. Sementara dari tim biru juga mereka kembali mencoba untuk membawakan Lilia Minsitar ya. Halo Fayet. Lilia Minzi kembali menjadi pilihan para pasukan dari tim biru. Oke. Kapan kita bermain horor? Selalu percayai pesan. Namun tidak menutup kemungkinan menyadari juga para pasukan dari tim merah mereka mengamankan adanya Lunox. Itu deh. Siapa sih Gara lu bisa main sama si ini nih. Tadi dia mau VIP tahu. Si Fahri itu Gara. Kalian itu tuh Fahri sama Gara tuh Fahri. Kalian itu tuh si Fahri tuh mau VIP satu tim gitu loh. Cuman nggak ada orang. Kamu mau nggak Gara? Game apa ini? Game ML. Ini game ML. Tuh nanti Gara ajak anak-anak ya nggak sih Gar? Kamu Fahri. Tuh Fahri, tuh ada Gara tuh. Sama yang lain tuh 3 orangnya terserah ajak anak-anak. Ada Domi ya nggak sih? 2 game, main 2 game. Siapa aja mau aku free tuh bener ajak Arya nggak sih? Arya lagi turnamen ya, lupa. Tuh Fahri, mana si Fahri coy? Tuh si Gara dia mau VIP 1 tim tadi cuman gak ada orang di sana. Ajak Grizzly Grizzly banyak banget, ada Domi. Banyak padahal ajak si Jo. Anjay ya lagi Gar. Nggak kerja apa? Nggak kerja emang bang. Tembis tunduk padaku, dan para dewa berlutut di hadapanku. Nggak kerja bang. Tumben. Welcome member join. Kita bertemu dan berterus terang. Tuh VIP setim aja tuh. Tadi si Fahri pengen VIP setim katanya, tapi nggak ada orang. Anak 911. Padahal mah banyak ya anak 911 ya, nggak cuma itu aja tau. Walaupun Kaguranya di ban ya, tapi masih ada Lunox yang diamankan. Seisi dunia akan tunduk padaku. Ini kenapa tim merah nggak ngeband dah? Biasain ngeband guys, jangan bercanda tuh. Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Wow, ada carry sepertinya kembali diamankan
oleh tim biru. Carry asuransi late game banget nih tim biru nih. Enak banget ya draft tim biru ya. Damage magicnya 2. Tapi ada Kufra. Ciro. Gue udah lama banget orang nggak lihat orang main Kufra deh. Udah lama banget. Oh, Kufra epic ya. Oh iya, aku baru tahu kalau ada skin Kufra epic. Itu tuh ada Flo tuh. Flo mau main gak Flo? Satu tim Flo. Noh, ajakin noh. Mobile Legends. 5 seconds. Tapi kita mulai dulu untuk di game pertama, di mana sudah ada hero moment yang dibawakan oleh tim biru, sementara juga tim merah dengan satu hero pick off yang mereka amankan. Tapi kali ini kita lihat juga para pasukan dari tim merah, mereka kembali mencoba untuk memberikan agresivitas terlebih dahulu dari orange buff yang mencoba untuk diamankan, sementara satu Iron Hook kembali mencoba untuk menargeting ke arah sarang saya. Namun saya masih bisa lah ya untuk mengimbangi pergerakan agresivitas yang diperlihatkan dari seorang Midori tadi untuk menarik satu impulsif jungle yang mengulur-ulur waktu terlebih dahulu. Namun Park Jisoo berhasil untuk men-setup adanya purple buff, sementara area Reaper dengan Lethal Wonder kembali berhasil untuk dipegang kendali para pasukan dari tim merah. Hazel menjadi jawaban sepertinya dari seorang Park Jisung, sementara seorang Selin juga masih melakukan clear wave minion terlebih dahulu. Menariknya adalah pergerakan yang dilakukan dari seorang Midori dengan mengulur-ulur waktu area impasif jungle berhasil untuk diamankan, sementara mungkin para pasukan dari tim biru mereka lebih menjaga jarak untuk melakukan adanya inisiasi. Namun kali ini terlihat pergerakan seorang Kartizi. Wow, Owi mencoba untuk survive lagi kembali. Namun ada flicker yang harus dibuka, mau nggak mau ya. Karena kalau tidak membuang satu flicker itu dia bisa ter-attack, dan dengan adanya backupan yang dilakukan seorang Midori di area limit top lane, sementara Kartizi dengan adanya backupan dari rekan timnya itu menjadi leluasa untuk dia melakukan adanya setup dengan platingan yang lumayan cukup leluasa. Namun kali ini Rapoy kembali dengan Tyrant Revenge ya. Wow, terlihat dengan First Blood sepertinya teramankan di area lini bottom lane. Pergerakan yang diberikan langsung dari seorang Owi mampu membuat Kartizi mau nggak mau dia harus survive terlebih dahulu ya, karena ada setup turtle juga yang akan menjadi jawaban untuk belah pihak kali ini. Dan bahkan kita melihat Park Jisung tadi mencoba untuk menargeting seorang Hazel, namun Hazel masih ada flicker sehingga dia masih terselamatkan dengan one moment yang diciptakan dari seorang Park Jisung. Sementara Park Jisung mencoba untuk melakukan setupnya di area lini turtle pertama, perfect turtle pertama, kembali menjadi jawaban. Kita melihat pergerakan dari seorang Sei mencoba untuk mengamankan adanya momen di area turtle, namun one retribution berada di tangan dari seorang Park Jisung dengan mempukul mundur seorang Hazel. Papoy terperangkap dari depan sana, namun dia harus membuang flicker, dibalas flicker dari seorang Shelin. No way, Shelin membuang satu flicker tapi tidak terlalu untung besar untuk diri dia. Dari area backline ada Kartizi dengan satu buah zaman force-nya. Namun kita tahu Owi akan terperangkap, sudah berusaha untuk mundur, satu finishing akhirnya berhasil untuk didapatkan seorang Kartizi. Reset lagi pertempuran, Kartizi berhasil memberikan follow up-nya. Para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk tidak melanjutkan adanya inisiasi. Sementara area bottom lane King's Calling yang diamankan dari seorang Devil. Agak berbahaya ya sebenarnya pergerakan yang diberikan dari seorang lapu-lapu, berusaha untuk survive lagi kembali tapi tidak terlalu menguntungkan untuk diri dia sendiri. King's Calling itu loh akan membuat dia sedikit kesulitan untuk mengimbangi Rapoy. Bouncing Ball sepertinya harus dikeluarkan, sementara ada satu buah Iron Hook kembali diamankan. Namun Hazel masih bisa berhasil untuk survive lagi kembali. Speedy Like Wheel mencoba untuk ditahan kembali, namun Selin membuka Power of Brilliance-nya, mencoba untuk survive kembali. Zoningan yang diberikan, backupan yang diberikan dari seorang Rapoy itu menjadi keuntungan yang besar untuk seorang Hazel. Di sisi lain, Selin menjadi targeting kembali dari seorang Sei dengan tertumbangkan satu Deadly Magic. Wow, dari dua arah sepertinya terjadi pertempuran. 3 bahkan ya. 3 pemain harus tumbang kembali. Para pasukan dari tim merah mereka harus kehilangan 3 pemain sekaligus di area lini team fight dan menyulitkan mereka untuk menimbangi adanya initiation. Hazel sudah pasti tertumbangkan karena kita tahu atribut item pertama yang diamankan dari seorang Park Jisung di sini ada Sky Piercer. Hazel sudah pasti tertumbangkan. Atribut itemnya aktif, Sky Piercer-nya aktif. Itu membuat Hazel agak kesulitan untuk mengimbangi. Namun kali ini Selin
terlalu terburu-buru untuk melakukan initiation di area ini. Mid lane dia terkena Deadly Magic, namun Power of Brilliance sedikit menyelamatkan diri dia. Owi menjadi targeting utama, berusaha untuk survive lagi kembali, tapi one last hit di tangan dari seorang Park Jisung. Para pasukan dari tim merah mereka mencoba untuk membuka initiation lapu-lapu dengan Brevis Fighter-nya. Dibuka lagi kembali, Park Jisung menahan initiation-nya. Mereka tahu ada perfect turtle ketiga, sementara flicker pun harus dibuka dari seorang Hazel. Yep, tim merah mereka kembali harus meriset adanya pergerakan pertempuran. Turtle mulai kembali menjadi jawaban teman-teman dari tim merah tersendiri. Mereka mulai kembali men-setup adanya lini Turtle. Turtle kembali menjadi jawaban. Sementara satu tim fight mau dibuka kembali di area backline. Melihat pergerakan dari seorang Rapoy dan Sei kembali menjadi jawaban. Hazel terperangkap. Tidak ada Flicker dengan Brevis Fighter. From lapu-lapunya dibuka kembali di area backline dan membuat Park Jisung pun akan lebih luas untuk mendapatkan satu buah purple buff di area lini top lane. Purple buff berhasil untuk dicuri kembali tim biru. Mereka akan berusaha untuk mengimbangi kah? Karena 14.000 gold di tangan dari tim merah ini membuat tim biru, mau gak mau mereka harus melakukan defensif terlebih dahulu, atau mungkin mereka akan bisa memberikan tim fight dengan sangat hati-hati karena objektivitas akan selalu menjadi targeting utama. Sementara kita tahu juga Park Jisung dan rekan timnya dan Midori ini mencoba untuk bermain duo. Orange buff pun tidak diberikan sama sekali di tangan dari seorang Seiya, dan saya akan berada di lini bencana. Sementara no way, Devil masih ada flicker untuk menghindari momen yang diciptakan dari seorang Park Jisung. Sementara tadi kita melihat pergerakan dari seorang Sak, wow, membuka adanya Brevis Fighter, dan itu tidak terlalu menguntungkan sebenarnya. Again dan again Selina menjadi targeting utama sepertinya. Dia harus tertumbangkan kembali. Terkena satu momen initiation yang diberikan para pasukan dari tim biru. Sementara menyadari pergerakan dari seorang Sei juga masih berusaha untuk membuka Deadly Magic-nya. Kartizi membalikin keadaan dengan Zaman Force-nya. Mencoba untuk tidak terlalu memaksakan keadaan, karena kita tahu ya, memaksakan keadaan untuk menciptakan tim fight itu tidak baik, apalagi sendirian di area lane top lane. Sehingga dia harus reset kembali, mencoba untuk survive dulu. Terlalu berbahaya melakukan initiation-nya sendirian. Melihat ada one by one situation yang terjadi di area lini bottom lane, pergerakan dari seorang lapu-lapu nih dengan Brevis Fighter-nya menutup seorang Devil bahkan sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk membuka satu buah King's Calling-nya. Tim fight mereka harus reset lagi kembali, sementara ada perfect turtle ketiga akan berada di lini top lane. Zaman Force dari seorang Kartizi sepertinya tercipta, sementara Hazel menjadi targeting dari lini depan sana. Saya mencoba untuk survive lagi kembali namanya bencana. Selnya masuk dengan Power of Brilliance-nya, mencoba untuk melakukan finishing. Rapoy terperangkap, 2 poin kill kembali di tangan dari seorang Kartizi. Kartizi masih pengen lebih sepertinya, namun Brevis Fighter dari seorang lapu-lapu berhasil untuk diciptakan. Devil masuk, mencoba untuk memberikan King's Calling-nya. Park Jisung tershot dan sudah pasti. Kartizi masuk dengan Zaman Force-nya, menumbangkan satu pemain di area lane top lane dengan killing spree. Killing spree berhasil untuk diciptakan sepertinya, dan para pasukan dari tim merah tidak ada setup di lini turtle ketiga. Mereka masih mencoba untuk memprioritaskan dari sisi objektivitas terlebih dahulu. Dan bahkan mungkin kita tahu Sei juga agak sedikit kesulitan tadi untuk mencoba untuk kabur, survive, namun tidak terlalu menguntungkan untuk diri dia. Kita tahu para pasukan dari tim merah cukup agresivitas. Kali ini kita melihat satu buah Tyrant Rage dari seorang Rapoy, tapi tidak terlalu menguntungkan sepertinya, atau tidak terlalu berimpact besar dengan Tyrant Rage-nya. Sementara perfect turtle ketiga kembali menjadi jawaban para pasukan dari tim merah. Iron Hook dibuka, Hazel menahan kembali dengan sedikit momennya, namun Hazel terlalu berbahaya sebenarnya untuk melakukan initiation-nya sendiri. Rapoy menjadi targeting utama di area depan sana, tapi masih bisa untuk diimbangi damage para pasukan dari tim merah, walaupun perfect turtle ketiga dipegang kendali lagi di tangan dari seorang Park Jisung. Para pasukan dari tim merah mereka kembali reset dulu pertempuran, mencoba untuk tidak melanjutkan adanya pertempuran terlebih dahulu. Sebentar lagi akan ada Lord di menit 9. Itu akan menjadi PR utama untuk teman-teman dari tim merah ataupun tim biru bisa saja. Kalau mereka bisa mengimbangi ya tim biru dengan 25.000 gold di tangan para pasukan dari tim merah, ini menjadi keuntungan yang besar untuk tim merah tersendiri. Tapi jangan sampai tim merah ketika mereka melakukan tim fight, namun ada satu kesalahan yang mereka paksakan, itu bisa saja temponya dirubah.
Jadi satu momen itu bisa merubah segala keadaan. Sementara Kartizi masuk dengan satu zaman force-nya. Namun ini bencana. Hampir saya tertarik. Midori tidak akan menyimpan bloodihannya. Rapoy bertahan dengan satu bloodihan yang disusul. Hazel breakfast fighter dari seorang lapu-lapu. Hazel terpancing sudah. Hazel akan tertumbangkan dari depan sana. Sementara satu tukar satu kembali terjadi. Speedy like wheel dibuka dari seorang Owi. Namun kehilangan dua pemain tidak memungkinkan tim merah untuk melanjutkan initiation dan kembali diamankan. Zaman force dari seorang Kartizi berhasil untuk dibuka. Ada pergerakan dari seorang Rapoy di mana dengan Tyra Trash ya, tapi Rapoy ini agak sedikit berbahaya sebenarnya untuk menciptakan Tyra Trash tanpa adanya backupan atau follow up dari rekan-rekan timnya, sehingga tim merah pun mereka juga harus survive. Kehilangan 3 pemain loh ini dari pertempuran. Kalau mereka maksa lagi untuk team fight, itu membuat carry-nya akan snowballing karena asuransi late game di tangan para pasukan dari tim biru itu ada carry. Carry tetap akan jadi PR utama, mau segimanapun dia kalah early. Tetap itu kan selalu jadi PR utama ketika terbawa hingga di late game. Kita tahu nih para pasukan dari tim biru mereka punya asuransi late game-nya ada carry. Mau nggak mau ya mereka harus menjaga positioning terlebih dahulu ya untuk dari tim merah tersendiri. Jangan sampai mereka salah mengambil langkah dan itu malah membuat blunder ketika tempo yang sudah mereka ciptakan terbentuk. Tapi akan terbuang sia-sia kalau ada satu keblundaran yang dipegang para pasukan dari tim biru. Halo Kahitna. Kahitna mantan terindah cuaks. Satu game berapa? 5k bang. Chat TikTok aku ya. Enggak, aku udah hiatus dari game itu. No way Kartizi membuka zaman force dari area backline, menutup pergerakan seorang Sei. Satu breakfast fighter kembali dibuka dari seorang lapu-lapunya. Triple kill pun berhasil untuk didapatkan dengan satu momen loh yang diciptakan dari seorang lapu-lapu. Sebenarnya itu momen banget sehingga finishing pun berhasil diamankan dari seorang Park Ji-sun dengan 3 point kill. Sementara Lord sudah mulai kembali masuk ke dalam inner turret para pasukan dari tim biru. Sementara tim merah, tim merah mereka mengulur waktu ya untuk mendapatkan momennya, dan tim biru pun akan berhasil untuk melakukan defensifnya lagi kembali. Oke. Defensif masih bisa berhasil untuk diamankan para pasukan dari tim biru. Dan membuat tim merah pun juga kehilangan 2 pemain tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan area initiation terlebih dahulu, dan ini membuat kesempatan besar untuk tim biru membalikin temponya. Objektivitas area lini midlane kembali menjadi targeting seorang Devil. Sementara di sisi lain nih, Park Ji-sun masih mencari momennya untuk menciptakan one instant kill. Ada breakfast fighter kembali terlihat di tangan dari seorang lapu-lapu, namun pergerakan yang dilakukan dari seorang Selin dengan Tyra Trash, form Rapoy. Shutdown di tangan dari seorang Hazel, 2-2 kembali diamankan Selin. Dia sepertinya harus survive dulu ya, karena kehilangan 3 pemain di area pertempuran tidak memungkinkan dia untuk melanjutkan adanya initiation. Sementara kita menyadari ada zaman force lagi di tangan dari seorang Kartizi. Mau nggak mau dia membuka kembali. Namun Rapoy menjadi garda terdepan dengan adanya bouncing ball. Damage dari seorang Hazel membuat Kartizi agak sedikit terpukul mundur. Sementara Selina masuk dengan power of brilliance-nya, berhasil untuk menumbangkan seorang Sei. Oke, 3-2 berhasil untuk diamankan. Rapoy gagal mengcover pergerakan momen yang mencoba untuk dibuka tadi dari seorang Selina, membuat Sei harus tertumbangkan. Sebentar lagi akan ada Lord ketiga. Akan ada Lord kedua. Akan berada di lini top lane. 41.000 gold, perbedaan yang sangat tipis. Tapi tidak menutup kemungkinan tim biru, apakah mereka akan maksa untuk masuk nanti ketika mungkin setup Lord akan diamankan oleh para pasukan dari tim merah, atau mungkin tim biru akan melepaskan Lord kali ini. Karena kita tahu ini akan ada kesempatan besar juga untuk para pasukan dari tim merah mendapatkan momennya. Sementara Lord sudah muncul kembali di lini top lane. Dan kita tahu Rapoy, King's Calling dari seorang Devil menarik seorang Midori. Midori hilang begitu saja.
Sementara mungkin Lord akan di reset ya, karena kehilangan satu pemain tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan, atau mungkin tim biru mereka akan maksa gak masuk. Park Jisung akan mempercepat area Lordnya, sementara Sei sudah connect kembali di area depan sana. Namun kali ini ada breakfast fighter dari area backline, melihat pergerakan dari seorang lapu-lapu sendirian di area sana, mencoba untuk menutup pergerakan seorang Sei. Namun Lord kedua berhasil dipegang di tangan para pasukan dari tim merah, walaupun mereka harus kehilangan 2 pemain. 2 pemain tumbang dengan Lord yang masih berhasil untuk dipegang kendali para pasukan dari tim merah. Sementara kita tahu dari area backline, Lordnya mulai berjalan masuk. Hazel kehilangan nyawa di tangan dari seorang Kartisi dengan zaman force-nya. Sementara Selina dari area depan sana mencoba untuk membuka Power of Brilliance. Tidak ada Hazel, tidak ada Park Jisung masih bisa berhasil untuk survive hampir saja tadi dengan tarikan kecil yang diberikan dari seorang Devil. Namun Lord yang berada di area bottom lane mulai kembali menjadi jawaban para pasukan dari tim merah. Namun kali ini Selina masuk memberikan Power of Brilliance dengan satu combo yang manis banget diciptakan. Sementara di area depan sana Midori menjadi targeting utama. Midori tertag dan kembali. Namun tim merah ini mereka agak membuang sia-sia sih sebenarnya objektivitasnya. Padahal ada inner turret mid lane yang bisa saja harus jadi targeting sih sebenarnya. Namun mereka agak maksa untuk masuk ke area base turret. Merupakan sebenarnya ada inner turret mid lane loh yang belum menjadi targeting, belum mencoba untuk mengamankan objektivitas. Agak wasting time sebenarnya momen yang diamankan teman-teman dari tim merah dengan Lord yang terbuang sia-sia kembali, namun tidak ada impact yang mereka dapatkan dengan Lord yang mereka amankan. Inner turret mid lane masih bisa berdiri kokoh, sementara mereka mencoba untuk masuk tadi dengan satu momen, tapi tidak terlalu berimpact besar nih dengan Lord yang mereka amankan. Membuat tim biru pun masih bisa melakukan defensif loh. Mereka punya PR juga karena ada high ground yang cukup kuat, ada Lilia, bahkan ada asuransi late game mereka di tangan dari seorang carry. Bagaimana caranya mungkin teman-teman dari tim biru mereka harus bisa menciptakan momen untuk mengimbangi temponya. Kalau ini bisa saja karena ini udah di menit 15, bahkan kalau saya lihat dari sisi attribute item saja ini sebenarnya sudah bisa mereka menciptakan adanya team fight. Apalagi sebenarnya Trinity dari seorang carry udah jadi ya. Ini benar-benar jadi PR sih, harusnya bisa lah ya. Makan depan-depannya harusnya sudah bisa, udah tembus banget. Apalagi mungkin Midori akan selalu jadi targeting jika dia terlalu maju untuk menciptakan initiation-nya ya. Itu akan jadi PR utama. Sementara menunggu kedatangan Lord ketiga, itu akan jadi PR utama kembali. Dan membuat juga tim biru mereka harus bisa menjaga juga positioning, objektivitas, targeting mereka. Ada zaman force dibuka. Kartizi tadi juga memancing satu King's Calling seorang Devil. Tapi pergerakan dari seorang Park Jisung di sini yang mencoba untuk menjalankan laning di area bottom lane. Ini menjadi PR utama loh. Karena lane-nya akan dijalankan terus-menerus, membuat tim biru pun agak sedikit kesulitan untuk mengimbangi lah adanya sisi objektivitas. Mau gak mau mereka harus balik survive terlebih dahulu. Sementara Park Jisung terlihat dari area backline hampir tertarik namun masih bisa survive. Menunggu adanya Lord ketiga kembali menjadi jawaban. Ada tadi Deadly Magic, namun kali ini Rapoy langsung masuk dengan Tyrant Rage-nya. Seperti yang aku bilang ada flicker yang harus dibuka. Namun kali ini Breakfast Fighter mulai kembali diamankan. Hazel berhasil untuk ditumbangkan, tapi pertukaran jadi 1-1 dengan 1 poin kill di tangan dari seorang Owi. No way, 2 pemain hilang. Hazel bertahan dengan flickernya. Park Jisung dan Kartisi tertumbangkan. Seperti yang aku bilang ya, karena carry-nya udah jadi Trinity-nya, jadi depan-depannya tuh udah bisa dimakan. Trinity-nya udah jadi, dan itu kan jadi PR utama untuk tim merah tersendiri. Mereka mengulur-ulur waktu, membuat tim biru berhasil untuk mendapatkan atribut itemnya dengan lengkap. Karena kita tahu ya, dengan adanya carry dan Lilia itu menjadi power banget untuk tim biru ketika berada di area lini late game. Sementara Lord kembali menjadi jawaban para pasukan dari tim biru. Midori, no way, terlalu berbahaya sekali melakukan initiationnya sendirian di area Lord, menunggu. Padahal tidak ada rekan tim. Mau gak mau dia harus survive sih. Terlalu berbahaya atau terlalu memaksakan keadaan. Karena tentunya dia akan di setup, dia akan dimakan. Tidak ada defensive flicker, tidak ada defensive immortality, membuat tim biru tidak akan memberikan kesempatan Midori untuk berbalik survive. Wah, itu menjadi keblunderan yang didapatkan para pasukan dari tim merah. Kehilangan Midori di area tim fight dengan Lord ketiga di tangan tim biru ini membuat tim biru benar-benar membalikin temponya. Mereka membawa game ini ke area late game dan berhasil membalikin tempo dengan satu momen saja.
Jadi bagaimana caranya seorang Owi harus menjaga positioningnya terlebih dahulu, apalagi kita tahu di sini ada Park Jisung sebenarnya yang akan jadi PR untuk seorang Owi tersendiri. Terlebih Lord sudah mulai berada di area lini mid lane, kembali berhasil untuk di-clear dengan lebih cepat para pasukan dari tim biru. Rapoy masuk dengan Tyrant Revenge-nya terlihat. Namun tim merah, kita tahu mereka membawa seorang Herald dengan powernya yang cukup cepat juga untuk melakukan clear wave, sehingga berhasil untuk di-clear dengan cepat Lord ketiga. Namun ini udah lumayan lah ya, tim biru mereka udah keluar dari inner turret-nya terlebih dahulu, lebih bermain pelan-pelan. No way. Satu pemain tumbang sepertinya, namun Selin tertumbangkan. Satu pemain hilang di area pertempuran. Park Jisung mencoba untuk menargeting para pasukan dari tim merah, sementara dua pemain harus hilang di area lini mid lane. Tim biru, mereka harus berbalik survive karena kita tahu ada laning yang dijalankan. Namun Park Jisung hilang sekaligus. Sementara kita tahu Kartizi mencoba untuk menutup pertandingan dengan lebih cepat kali ini. Wow, maafnya dong, maafnya, weh. Greget banget nontonnya. Carry-nya muter-muter, ih. Saat mengambil foto, satu mataku menatap ke dalam, dan satunya lagi menatap keluar. Boleh guys, join load Discord ya. Di split pool sama Herald itu nggak enak ya. Makasih ya kak, kok makasih sih? Fahri itu gara loh. Fahri, lo jadi nggak mau VIP satu tim Fahri? Lu jadi nggak mau VIP satu tim, itu udah ada anak-anak loh. Lumayan ya. Mana tadi Gara? Itu lu ngomong sama Gara aja. Nah ikut lagi boleh. Iya mainnya free guys, mainnya free. Kalian tinggal langsung join lewat Discord ya. Discordnya di bio TikTok. Aku invite lewat Discord soalnya. Itu ada Gara di bawah Fahri. Lo gak ngehargain Gara coy. Itu kan yang rank udah Omi ya, bukan mereka ya. Aneh banget lo. I don't know. Hari apa sih ini guys? Hari Jumat ya? Ini hari Jumat ya. Aku rehat bentar guys. Aduh, capek banget ya. Baru 2 game. Gak pakai code, gak pakai ID kak. Gak pakai ID room. Aku share link soalnya. Kamu kalau mau ikut, kamu join lewat Discord ya. Custom. Discord aku di bio TikTok. Ya Allah lucu banget. Lucu banget sih, ya ampun.
Gak pakai ID room kak, kamu harus join lewat Discord. Aku pakai link. Aku share di Discord soalnya pakai link guys. Gak pakai ID room. Tadi aku udah bilang kan, gak pakai ID room. Lewat Discord kalau mau ikut. Aku share link lewat Discord soalnya. Aku share lewat Discord. Linknya lewat DC. Gak pakai ID. Jadi kalian tuh yang mau ikut tuh langsung join Discord guys. Gitu. Boleh join lo Discord ya. Aku invite pakai link soalnya. Aku ingin kau. Gak pakai ID lobby ya teman-teman. Aku share-nya pakai Discord. Aku share pakai link. Jadi harus join Discord guys karena pakai link mainnya. Berapa tap-tap kali 15 kita mulai ya. Stay tune deh tuh. Add aja kak. Bisa sih kalau kamu mau VIP, tapi kalau di add itu VIP ya. Karena ini mainnya free jadi harus rebutan ganteng. Join lewat DC ya. Discord aku ada di bio TikTok teman-teman. Aku ingin bebas lau lah, asal jangan nge-troll aja. Item balik. Angela dong. Oh, damn bro. Wow, keren banget. Keren banget, apa nih? Wow, bagus banget. Kawan Roblox mau manjay. Kapan-kapan sih? Nanti lagi lah kita main Roblox ya. Berapa yang mau VIP? 5k per game bang. Kalau nggak mau VIP juga bisa kok, tapi kamu harus rebutan. Di-share kapan kak? Tunggu tap layarnya ya. Skip segame yang udah main ya. Si 15. Emang ada jam 31.00? Jam 31.00 jam berapa itu? Hebat kamu. Lucu bagus banget ih. Keren nih. Gemoy. Aku suka deh. Arigato, tap layarnya. Astaga. Cinca yo. Siapa yang lucu kak? Aku
Aku lagi baca chat. Chat sebelah. Udah, oke udah ya. Udah pernah join Discord kan? Idih. Ngelantur kalau ngetik. Kita mulai ya guys. Tunggu, sabar. Discord aku di bio TikTok nih yang mau join nih. Sebelum aku invite. Wait dulu, wait. Oke. Ayo. Maya. Sen, kamu ini yang nge-troll tadi kan, coy? Kamu nge-troll pakai 2 ini enggak sih? 2 Godland? Ntar nge-troll lagi, nggak mau gue. Ntar nge-troll lagi, cok. Kasihan yang setim. Kan kasihan ya yang setim ya kalau kena troll ya. Jangan atuh. Min 2 linknya di DC guys. Min 2 linknya di DC. Satu lagi. Ya ampun, gue salfok banget sama profilnya si STW. Ready memang. Oke. Ready guys. Cuy, nungguin apa cuy? Aduh, kita lagi nunggu seleb. Lama banget ya, seleb ya. Nice. Kupu-kupu lahir dari hati terbang mengikuti cahaya lentera. Upload di YouTube ya. Yap, upload di YouTube. Benar banget. Replaynya sih guys, replay di upload di YouTube cuman delay. Kalau aku upload tuh suka delay. Karena tuh nggak bisa langsung di download gitu loh replaynya, kayak maintenance gitu. 2, 1. Awan bisa berubah arah, tapi hati ini gak akan ikut goyah. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Ayo Dexter, waktunya menunjukkan kita. Astaga. Your team is picking. Oke. Kali ini tidak kalah respect band ke arah tim merah ya. Parah banget nih tim merah nih nggak ngeband. Iya, reply di post di YouTube guys. Bener, nama YouTube-nya ada di bio TikTok ya.
Nama YouTube-nya aku kabarin lagi. Nama YouTube-nya ada di bio TikTok aku, guys. Lihat kegelapan. Your team is picking. Kegelapan. Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Aku terlahir dengan bakat. Oke, tadi ada first pick Selena, sementara dari tim merah mereka kembali juga first pick adanya Harley Yisonsin. Lalu kita lihat juga para pasukan dari tim biru, di mana mereka sudah Selena tadi ya, first pick Selena, Suyo, sementara juga ada Guinevere yang mereka amankan kembali untuk di babak ketiga. Babak ketiga ya. Atas kehendak langit. Your team is Sementara Zetian ya? Padahal kan udah ada Gwyn ya, Gwyn Selena. Gwyn dia belum tentu XP. Tapi bisa sih juga Gwyn XP, cuman kurang ya guys. Lag, kalau kamu nggak lag, aman. Grok ya. Dan para dewa berlutut di hadapanku. Obsidia. Panggil kami Your team is kecil selalu usia. Kio. Nah. Malam. Popheus. Oke. Popheus ya, Popheus, Popheus Granger, Beatrix, Bayi kecil jangan bersuara. Harry, Kimi akan membawakanmu es. Arus waktu tidak menunggu siapa. oke Beatrix ternyata. Kok nggak carry ya? Tapi Beatrix juga boleh sih. Beatrix oke lah. Beatrix sama Kimi ya. Timku siap meladeni para pembuat pona. Oke, ada Chow sepertinya berhasil untuk diamankan jadi last pick tim merah ya. Namun kita mulai untuk di game ketiga, dimana dengan battle spell yang dibawakan juga Harley dengan flame shot-nya, sementara 4 flicker di tim biru, 3 flicker di tim merah. 1 flame shot dibawakan juga di tangan Harley ya. Welcome, Mobile Legends. Namun kita mulai untuk di game ketiga, The battle. dimana sudah biasanya ada jungler Harley, tapi kali ini berbeda untuk dari tim merah, mereka membawakan Harley ke arah mid lane ya. Seperti biasa tentunya.
targeting para pasukan dari tim biru ke arah orange buff terlebih dahulu. Antara kedua junggle ya, sama-sama mencoba untuk men-setup area orange buff-nya. Terlihat dari seorang Skylar sepertinya langsung memberikan burst damage ke arah seorang pesona di depan sana. Zain connect dengan arrow-nya, membuat seorang STB pun bahkan harus kehilangan beberapa bernyawa di area depan sana. Dan mau gak mau dia harus survive, karena kalau memaksakan keadaan untuk melakukan defensif area mid lane, itu bisa saja membuat dia harus kehilangan nyawanya sudah pasti. Rhapsody terlihat dari area backline. Pergerakan dari seorang Rom sejati mencoba untuk tidak memberikan kesempatan seorang hitam untuk terlalu jauh mendapatkan initiation. Tapi Maya langsung connect dengan ball charge-nya, membuat Rom sejati ya mau gak mau dia harus membuang flicker, tapi tidak terlalu beruntung. Tidak terlalu menguntungkan untuk diri dia karena dia harus kehilangan nyawanya. Maya sepertinya agak sedikit terlambat ya untuk melakukan setupnya, karena kalau kita lihat Zero sudah dengan purple buff-nya. Purple buff berhasil untuk di setup, sementara juga kita tahu rotation yang dilakukan dari seorang Zain masuk dengan arrow-nya, menargeting pergerakan seorang Harley yang harus ter-attack dan kembali. Tidak ada kesempatan untuk berbalik survive, terlalu jauh juga untuk menginitiation sendirian, tidak ada backupan, zoningan, communication mungkin yang didapatkan dari roamernya membuat dia harus kehilangan nyawanya kembali. Kita tahu ada pergerakan dari area bottom lane, di mana zoningan yang diberikan dari seorang Zain berhasil membuat Rom sejati ter-attack dan kembali. 5.700 gold diperoleh untuk early game. Para pasukan dari tim biru menjadi keuntungan yang besar terlebih dahulu, membuat Maya langsung melakukan setup di area lini top lane. Setup turtle mulai kembali diamankan. Pergerakan area mid lane, Skylar mencoba untuk mundur kembali, tapi one by one retribution masih bisa berhasil untuk dimenangkan di tangan dari seorang Zero. Tapi tidak menutup kemungkinan Man masuk dengan satu buah Veiled Requiem-nya menutup pergerakan seorang Zero. Zero tertumbangkan. Skylar sepertinya harus survive terlebih dahulu dengan one last hit. Hampir saja Mr. Tamus mencoba untuk membuka flickernya. Pergerakan yang dilakukan para pasukan dari tim merah, mereka kembali menahan initiation. Sementara di area lane top lane, Skylar mencoba untuk survive kembali, tidak ingin melanjutkan adanya initiation. Kita tahu terlalu berbahaya, walaupun mereka berhasil untuk mendapatkan perfect turtle pertama. Tapi dengan pertukaran kill yang didapatkan di area bottom lane-nya menjadi pertukaran yang sangat-sangat mahal untuk tim biru. Jadi sebenarnya agak terbuang sia-sia dengan turtle yang berhasil untuk didapatkan dari seorang Zero. Seperti biasa, ada arrow lagi kembali berhasil untuk diamankan, membuat Skylar pun akan lebih leluasa untuk mendapatkan one last hit-nya. Agak kesulitan besar sebenarnya seorang Mr. Tamus untuk one by one situation dengan seorang Man, sementara para pebab masih menjadi targeting seorang Zero, di mana kita tahu para pasukan dari tim biru memberikan agresivitasnya kembali ke area purple buff, mengganggu pergerakan purple buff dari seorang Zero, sehingga Zero akan sedikit kurang nyaman nih untuk melakukan impulsif jungle-nya. Kita tahu nih zoning yang namun ada Shanton Marker dibuka dari seorang Zero, tapi para pasukan dari tim biru masih bisa berhasil untuk survive dengan zoningan yang diberikan dari seorang Zero. Seperti biasa, tim merah kembali menahan adanya pressure terlebih dahulu. Melihat pergerakan dari area bottom lane nih, ada flicker yang kembali berhasil harus dibuka sepertinya. Atribut item Skypiercer menjadi atribut item pertama yang diamankan Granger. Sudah ada Skypiercer, Skylar terkena adanya momen dengan Deadly Magic, namun dia masih bisa bertahan. Kita tahu kali ini tidak ada damage yang cukup diberikan dari seorang Harley, membuat Skylar tidak terlalu terinstant kill dengan one moment yang diciptakan dari seorang Harley. Sementara dari area backline, The Web, The Regent pun kembali dibuka. Satu buat Death Sonata, tapi tidak terlalu menguntungkan sepertinya, karena kita menyadari persona STW akan masih tetap tertumbangkan dengan satu The Web, The Regent tadi, tapi tidak berimpact besar dengan one moment yang diamankan. Sementara setup turtle bisa saja menjadi targeting. Man masuk dan Veiled Requiem-nya mencoba untuk memberikan targeting. Mr. Tamus membuang flicker terlebih dahulu, namun kalinya Row yang masih berhasil untuk diamankan dari seorang Zain membuat Mr. Tamus agak terbuang sia-sia dengan flicker yang harus dia lepaskan. Sementara setup turtle kedua masih berada di tangan para pasukan dari tim biru. Satu buah special migration tadi terlihat seperti biasa. Satu killing spree berhasil untuk diamankan dan Row yang diamankan di tangan dari seorang kompor. Tapi dengan kehilangan dua pemain dan satu turtle itu membuat tim merah menjadi kerugian besar.
Bahkan tim biru pun mereka berhasil untuk menciptakan gold untuk early game. 14.000 gold yang berhasil mereka amankan. Ini menjadi keuntungan yang besar teman-teman dari tim biru tersendiri. Sementara area mid lane masih berusaha untuk di defensif. Skylar berusaha untuk menargeting adanya sisi objektivitasnya di area lini mid lane. Persona STW terperangkap sudah. Namun kita menyadari Skylar di sini lumayan cukup agresif bermain dan tidak terlalu memberikan kesempatan para pasukan dari tim biru ataupun tim merah untuk mendapatkan momennya. One last hit berhasil untuk didapatkan di tangan dari seorang Skylar. Sementara Zero dengan satu Shanton Mocker-nya menargeting para pasukan dari tim merah. Masih ada Flicker yang berhasil diamankan. Sementara Zain masuk menciptakan pressure dengan 2 poin kill memperoleh dengan menumbangkan 4 pemain sekaligus. 4 bermain berhasil untuk ditumbangkan, sementara hitam berusaha untuk memberikan agresivitasnya. Namun agak sedikit sulit karena kita tahu nih agak berbahaya sekali ya. Hitam juga yang kehilangan 1 bar regen nyawanya, tidak memungkinkan dia terlalu jauh melakukan rotation. Melihat pergerakan dengan one last hit juga yang diamankan dari seorang Rom sejati di area bottom lane. Zoningan demi zoningan yang diberikan dari seorang Zain di area backline. Itu membuat bagaimana caranya seorang Rom sejati menjaga positioning jangan sampai dia terkena adanya arrow. Sementara terjadi pertempuran lagi di area lini top lane. Terlihat Maya dan rekan timnya masuk dengan bolt shards, bahkan killing spree pun berhasil diamankan. Di sisi lain Zero, Shanton Mocker berhasil mentahan pergerakan Man, namun dari area bottom lane melihat pergerakan Zain juga berhasil menumbangkan 1 pemain para pasukan dari tim merah. Jadi ini menjadi pertukaran 3-2 yang berhasil untuk diamankan. Maya berhasil memukul mundur seorang Zero. Zero harus mundur dulu. Mereka tidak ingin melanjutkan adanya initiation. Ada perfect turtle ketiga yang akan menjadi jawaban kembali diamankan para pasukan dari tim biru ataupun tim merah. Sementara Maya harus mundur terlebih dahulu. Kita tahu di sini agak berbahaya sekali untuk melakukan adanya momen. Kali ini melihat Skylar kembali mencoba untuk masuk dengan deadly magic-nya. Berhasil membuat keberadaan Maya tertumbangkan. Namun pergerakan yang dilakukan dari seorang Zain berhasil membuat godlike-nya dari area mid lane. 1-1 kembali berhasil diamankan. Oke. Arrow-nya berhasil menangkap seorang Harley. Sementara inner turret mid lane pun masih bisa berhasil untuk didapatkan oleh para pasukan dari tim biru. Dan bahkan tim teman-teman dari tim biru mereka harus reset lagi pertempuran ya. Mencoba untuk tidak melanjutkan adanya momen terlebih dahulu. Kali ini melihat pergerakan area top lane para pasukan dari tim merah mereka terpukul mundur. 1 Rena Rapati sepertinya terlihat. Tim merah mereka agak terpressure nih, namun agak memaksakan juga sebenarnya tim biru mereka mencoba untuk masuk. Maya, what are you doing right now? 2 pemain harus tertumbangkan begitu saja. Tidak ada kesempatan sama sekali untuk berbalik survive. Wow, itu jadi kerugian yang besar sebenarnya untuk para pasukan dari tim biru ya. Mereka mencoba untuk masuk kembali membuka tim fight-nya, namun tidak terlalu menguntungkan untuk mereka tersendiri kali ini. Bahkan lini mid lane berhasil untuk dihancurkan. Outer turret top lane-nya juga mulai kembali menjadi targeting utama para pasukan dari tim biru. Memprioritaskan adanya objektivitas inner turret menjadi yang berhasil untuk diamankan para pasukan dari tim merah. Tim merah juga mereka harus survive lagi kembali. Seperti biasa, melakukan defensif adalah targeting yang harus mereka amankan terlebih dahulu. Karena melihat dengan 25.000 gold yang diperoleh para pasukan dari tim merah, tim biru ini menjadi keuntungan yang besar. No way, legendary kembali berhasil untuk diamankan dari seorang Zain. Dengan pick off-nya, pesona STW terperangkap sudah. Mencoba untuk survive lagi kembali. Sementara hitam terlalu memaksakan keadaan. Death Sonata berhasil membuat 2 poin kill. Diamankan seorang sejati dari area backline. Mencoba untuk mundur kembali. Sementara ada flicker yang harus dibuka dari seorang Man. Mencoba untuk memfull stack-nya. Sehingga berhasil untuk membuka Violet Recam-nya dengan special migration. Mereka harus reset lagi kembali. Karena menyadari pergerakan yang dilakukan para pasukan dari tim merah tadi dengan pertukaran 2-2 yang diamankan di area tim fight, ini menjadi keuntungan yang besar juga untuk para pasukan dari tim biru maupun tim merah tersendiri. Lord pertama akan berada di area bottom lane yang akan menjadi targeting para pasukan dari tim biru. Maybe bisa saja ya, karena tim biru punya hak leluasa untuk men-setup adanya lini Lord. Kalaupun mereka mau mencoba untuk melakukan objektivitas ke area Lord pertama, walaupun emang Lord pertama akan lebih cepat untuk di-clear, tapi ini akan lebih berimpact besar sepertinya. Apapun yang mendapatkan Lord pertama itu akan lebih berimpact besar untuk mereka.
Kali ini ada zoning yang diberikan dari area sana. Sementara kita tahu pesona SWTW masih bisa berhasil untuk survive kembali dengan zoningan-zoningan yang dilakukan para pasukan dari tim biru. Ada tarik ulur yang mulai diamankan, namun kali ini Man berhasil membuka satu Violet rekamnya dengan 2 poin kill, menumbangkan pemain-pemain para pasukan dari tim merah di tangan dari seorang Man. Pesona STW terperangkap, berusaha untuk survive lagi kembali. Namun kali ini seorang pesona STW masih bisa berhasil survive. Kehilangan 2 pemain akan menjadi keuntungan yang besar untuk para pasukan dari tim biru mensurvive adanya Lini Lord. Lini Lord yang kembali menjadi jawaban para pasukan dari tim biru. Mereka mulai kembali mengamankan. Sementara ada terlihat The Way of the Regen. Satu buah Winter Crown menyelamatkan nyawa seorang Man. Man berhasil untuk survive dengan 1 Winter Crown-nya. Sementara Lord pertama berhasil untuk dipegang kendali di tangan para pasukan dari tim biru. Tim biru berhasil untuk men-setup adanya Lord. Bahkan kali ini Lord berada di lini bottom lane. Pergerakan yang dilakukan para pasukan dari tim merah, di mana satu pemain harus tumbang kembali menunggu adanya Lord. Sementara kita lihat nih pergerakan dari seorang Harley berusaha untuk survive, namun Man membuka special migration yang menutup pergerakan Harley untuk berbalik survive kembali. Zero terperangkap berusaha untuk mundur dengan Shanton Makernya, namun satu buah special migration yang menutup pergerakan dari seorang Zero. Zero mau gak mau harus tertumbangkan dengan 2-3 pemain yang harus dihilangkan begitu saja. Sementara Lord pertama mulai kembali di-clear oleh para pasukan dari tim biru dan tim merah. Tim merah melakukan defensifnya terlebih dahulu. Dan lagi-lagi inner turret bottom lane berhasilkah untuk diamankan? Oh, belum ya, masih one last hit. Satu runner apa tim mampu menembus ke dada dari seorang Mr. Tamus. Mau gak mau dia harus survive kembali. Tim biru pun juga mereka juga berhasil untuk mendorong minion wave menuju masuk ke dalam base turret para pasukan dari tim merah. Sementara kita lihat juga para pasukan dari tim merah mereka mulai terpressure dan mereka harus pikir panjang dulu ya untuk melakukan momen defensifnya. Melihat tim biru yang sudah agresif bermain, sudah snowballing dengan 39.000 gold yang mereka dapatkan, ini menjadi keuntungan yang besar untuk para pasukan dari tim biru tersendiri. Namun kenyataannya kalau kita lihat pergerakan antara one by one situation yang terjadi antara seorang Rom sejati dan hitam itu menjadi kerugian yang besar dari seorang hitam tersendiri. Man masih mencoba untuk mengaktifkan satu stack untuk membuka Violet Recam-nya. Namun para pasukan dari tim merah mereka memukul mundur terlebih dahulu ke dalam one inner turret mereka. Tidak ingin melanjutkan adanya initiation, sementara Holy Crystal kembali menjadi jawaban atribut yang diamankan dari seorang Zayn. Oke, beberapa atribut item yang diamankan dari kedua belah pihak. 2 Sky Piercer sepertinya diamankan dari Legendary. Berhasil diamankan, sementara Man mencoba untuk masuk kembali, namun ini bencana Man. Masih ada Winter Crown, dibuka kembali, Flicker pun berhasil untuk diamankan, sementara The Way of the Regen mulai kembali menjadi jawaban dari seorang Maya. Maya masuk dengan bell charge-nya, sementara Zayn dari area backup mencoba untuk membackup pergerakan para pasukan dari tim biru. Namun nyatanya tim merah mereka mencoba untuk tidak melanjutkan adanya inisiasi terlebih dahulu, memaksakan keadaan tidak mungkin. Membuat mau gak mau harus reset lagi kembali. No way. Row kembali berhasil untuk dibuka dari tangan dari seorang Zayn. Sementara Lord kedua akan mulai berada di lini top lane, dan ini akan menjadi pergerakan para pasukan dari tim biru ya pastinya. Lord kedua sebentar lagi akan keluar di lini top lane, dan ini akan menjadi targeting kembali antara kedua belah pihak. Sementara para pasukan dari tim merah juga mau gak mau Man, satu Violet Recam-nya menutup pergerakan seorang Zero. Zero tertumbangkan dengan satu Violet Recam yang dilepaskan dari seorang Man di area lini top lane. Sementara minion wave berjalan sudah ke area lini top lane dengan inner turret top lane tadi mungkin menjadi targeting para pasukan dari tim biru. Sementara satu Way of the Regen pun kembali diciptakan. No way, terlalu berbahaya sepertinya pergerakan yang dilakukan dari seorang Rom sejati melakukan defensif. Namun itu menjadi kerugian yang besar ya, dengan defensif yang berusaha untuk dia buka. Dimana keberadaan dari seorang Zayn yang masuk dengan arrow-nya. Tim merah kehilangan 2 pemain dan tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan initiation. STW akan tertumbangkan dengan satu killing spree yang berhasil didapatkan. Inner turret top lane pun berhasil untuk dihancurkan. Kehilangan 2 pemain di area pertempuran. Lagi dan lagi para pasukan dari tim biru mereka mencoba untuk lebih bermain agresivitas, namun minion mid lane tidak berjalan dengan sebaik itu, membuat tim biru mereka harus survive nih, karena kalau terlalu jauh juga untuk melakukan rotation bisa membuat jadi malah bencana untuk mereka. Lord kembali menjadi targeting para pasukan dari tim biru. Mulai kembali menjadi targeting para pasukan dari tim biru.
Tentunya ini menjadi Lord kedua yang berhasil untuk mereka setup. Tim merah pun mereka harus melakukan defensif kembali ya, untuk mengimbangi terlebih dahulu dengan Lord kedua yang sudah berada di tangan para pasukan dari tim merah. Oh man, the failed recamnya dibuka kembali. Follow up yang berhasil dilakukan dari seorang Zen dari area backline. Dua pemain tumbang begitu saja. Lord sudah mulai keluar dari area top lane. No way, tim merah kehilangan dua pemain, tidak memungkinkan rekan-rekan timnya untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Tapi kali ini Man masuk dengan insting yang cukup baik. Special migration-nya menutup pergerakan para pasukan dari tim merah dengan wipe out yang ditutup oleh tim biru. Closingan yang sangat manis mereka amankan. Satu kemenangan mutlak berhasil diamankan para pasukan dari tim biru. Gila, itu insting bagus banget ya. Victory! Oke, siapa MVP-nya nih? Saya nanya ya. Guys, thank you for watching yang udah nonton. Bye-bye semuanya. Gue mau keluar guys, mau beli kopi gue. Nanti lagi ya.